Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang extended RAM pada handphone ya. Karena kira-kira ini sangat dipromosikan sekali bahwa HP itu memiliki extended RAM. Seperti halnya salah satu brand ini memiliki 8 GB RAM fisik dan 8 GB RAM virtual. Bedanya apa? Tentu saja RAM fisik itu kecepatannya lebih tinggi dibandingkan RAM virtualnya. Karena RAM virtual itu didapatkan dari ROM ya, penyimpanan seperti hard disk dan yang lain-lainnya. Mengapa sekarang kok sudah bisa menggunakan memori virtual? Karena kecepatan dari penyimpanan itu sendiri semakin meningkat ya. Sebelumnya, pada zaman dulu komputer menggunakan HDD atau hard disk yang menggunakan piring putar. Itu kecepatannya hanya sekitar 60 MB per second ya. Ini konversi ya. Karena itu menunggu putaran pada piringannya itu. Lalu selanjutnya ada muncul generasi terbaru yang namanya solid state disk atau SSD. Itu bisa membaca sekitar 550 MB per second. Dan sekarang ada lagi teknologi terbaru yang namanya SSD NVMe. Itu bisa mencapai 1000 MB per second ya, mungkin bisa lebih. Dan mengapa para pabrikan itu sekarang hanya untuk saat ini ya, itu hanya mentok hingga 8 GB, karena harga untuk RAM ini cenderung lebih mahal dibandingkan memori penyimpanan ya. Sehingga apabila saat ini lebih bagus menggunakan branding extended RAM, jadi bisa dijumlahkan hingga mencapai 12 GB. Seperti ini gambaran dari memori virtual. Jadi ini ada memori fisik dan ada memori pinjaman dari penyimpanan. Nanti akan dijadikan satu menjadi namanya memori virtual, sehingga yang dibaca dari sebuah CPU itu menjadi satu yang namanya memori virtual. Jadi untuk codingnya itu sudah dimodifikasi sehingga langsung membaca memori virtual ini. Seperti ini gambarannya alurnya. Jadi dari CPU, intinya sebagai pengontrol utama atau otak dari handphone itu biasanya langsung berhubungan langsung ke RAM ya, Random Access Memory. Jadi kecepatan dari RAM ini itu kisarannya untuk yang RAM DDR2 atau DDR4 ini, itu kisarannya sekitar 3200 MB per second, atau yang DDR2 ini sekitar 6400 MB per second, dibandingkan dengan kecepatan memori tadi hanya sekitar 550 MB per second. Tentunya untuk kecepatan yang lebih tinggi ini membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi ya. Dan itu alasannya mengapa pabrikan saat ini cukup dengan 8 GB, sehingga bisa ditambahkan dengan virtual memory yang kecepatannya lebih rendah ya. Jadi ketika di-brandingkan bisa dijumlahkan. Jadi tadi saya teruskan, jadi CPU ini berkomunikasi langsung dengan main memory ini, yaitu RAM. Dan apabila sudah dirasa perlu disimpan di disk drive ini, atau biasanya SSD maupun HDD maupun yang SSD NVMe tadi. Perbedaannya apa antara RAM dan memori ini atau penyimpanan? Kalau RAM ini dia penyimpanan secara sementara dan membutuhkan listrik. Kalau yang disk drive ini biasanya terbuat dari bahan yang tidak memerlukan listrik dan bisa menyimpan dalam waktu yang lebih lama. Sebetulnya ada penyimpanan disk drive ini yang terbuat dari RAM ya, dan ada juga sudah pernah menambahkan baterai
pada RAM itu dan bisa digunakan sebagai penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Dan apabila RAM ini kehilangan daya listrik, kemampuan untuk menyimpan data tadi akan langsung hilang. Sehingga apabila RAM ini berada di handphone, tentu saja akan mendapatkan suplai listrik yang stabil, konstan, dibandingkan pada komputer ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan seputar memori virtual tadi. Kesimpulannya, memori virtual itu penggabungan antara memori fisik dan cakram tadi atau SSD dikombin menjadi satu sehingga CPU tadi membaca yang namanya memori virtual tersebut yang sudah disatukan tadi. Ini sih karena harga produksi dari RAM ini yang mahal dan kemampuan membaca dan menulis dari penyimpanan ini semakin meningkat sehingga hampir sama ya dengan RAM ini. Tentu saja apabila ada yang disampaikan atau didiskusikan silakan tulis di kolom komentar. Apabila suka dengan video ini silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.